Setelah dilantik beberapa bulan lalu, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kudus terpilih periode 2024-2029 telah merampungkan sejumlah agenda utama sesuai dengan tugas dan fungsinya. Di antaranya membentuk alat kelengkapan DPRD dan membahas anggaran untuk APBD tahun 2025 bersama TAPD pemerintah Kabupaten Kudus. Hingga akhirnya Ranperda APBD 2025 disetujui bersama antara DPRD Kudus dan PJ Bupati Kudus. Namun dalam APBD yang telah disetujui belum mengakomodir semua program yang dijanjikan Bupati dan Wakil Bupati Kudus terpilih periode 2025 hingga 2030. Untuk itu, DPRD berkomitmen akan mengawal penganggaran perubahan agar sesuai kebutuhan prioritas masyarakat Kudus. DPRD Kudus juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, baik dalam perencanaan tata kota, pembangunan infrastruktur untuk layanan pendidikan dan kesehatan. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Septulandari kembali menyapa Anda kali ini dalam program Speak After Lunch. Dan hari ini spesial dari Kabupaten Kudus, kita akan berbincang mengenai kinerja awal DPRD Kudus dan tentu saja bagaimana prioritas di tahun 2025 nanti sesuai dengan tugas dan fungsinya di DPRD Kudus. Dan saat ini sudah bersama saya narasumber Ketua DPRD Kudus Bapak Haji Masan SCMM yang tentu saja akan berbagi cerita bagaimana di 4 bulan pertama ini semenjak dilantik di bulan Agustus lalu ini sudah apa saja sih yang sudah dilakukan oleh DPRD Kudus, pimpinan dan juga para anggotanya, dan juga berbagi cerita apa saja yang nanti akan menjadi program-program di tahun 2025. Pak Masan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini di penghujung akhir tahun gitu ya. Apa saja sih sebenarnya yang menjadi kinerja-kinerja awal untuk masyarakat Kudus? Ya, yang jelas di awal tahun ini nanti tentunya akan ada pergantian kepemimpinan di Kabupaten Kudus karena Pilkada telah selesai tanggal 27 November kemarin dan Bupati terpilih sudah ada. Insya Allah nanti pelantikannya di bulan Februari. Tentu karena sesuai dengan Permendagri kita harus menyelesaikan pembahasan APBD tahun 2025 itu 1 bulan sebelum tahun anggaran berakhir, maka APBD 2025 belum bisa sepenuhnya mengakomodir apa yang menjadi visi misi Bupati. Oleh karena itu nanti yang menjadi fokus kami tentunya di awal tahun 2025 kami akan melakukan komunikasi kembali dengan seluruh jajaran tim anggaran pemerintah daerah yang tentunya nanti kita akan lakukan proses perubahan anggaran di awal tahun dengan harapan untuk mengakomodir apa yang menjadi visi misi Bupati. Kalau harus menunggu sampai dengan perubahan APBD di bulan Agustus atau September, tentunya ini akan menjadi lama prosesnya. Sehingga untuk merealisasikan apa yang menjadi visi misi Bupati akan terkatung-katung. Oleh karena itu sekali lagi di awal tahun nanti setelah Bupati dilantik, insya Allah kami akan segera melakukan persiapan perubahan anggaran, penyesuaian dengan visi misi Bupati. Oke, jadi di awal tahun nanti penyesuaian anggaran, tapi di kemarin kan memang sudah ada paripurna gitu ya, penetapan Ranperda itu, persetujuan antara DPRD dan juga Bupati PJ Bupati Kudus gitu. Nah, di sebelum ini gitu, kemudian dengan program-program yang di awal nanti akan ada penyesuaian anggaran itu, bagaimana DPRD menyerap gitu aspirasi memang di tahun ini nanti di 2025 sesuai dengan program Bupati tapi juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat gitu. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat sudah terjaring melalui Musrenbang. Dari Musdes, Musrenbang Kecamatan sampai dengan Musrenbang Kabupaten, seluruh usulan-usulan dari masyarakat sudah masuk dalam dokumen Musrenbang Kabupaten. Termasuk yang juga melalui jalur partai politik. Ada yang namanya reses DPRD. Itu juga menyerap aspirasi dari jalur partai politik yang tentunya seluruh fraksi melakukan reses. Oleh karena itu dalam rangka
menyerap aspirasi sesuai dengan keinginan masyarakat di luar visi misi Bupati tentunya itu juga sudah masuk di dalam APBD 2025. Tetapi untuk merealisasikan yang menjadi program Bupati sesuai dengan janji-janji kampanyenya, tentu ini kan harus ada penyesuaian atau perubahan anggaran. Kenapa? Karena satu contoh, Bupati punya janji untuk menggratiskan listrik di tempat ibadah. Nah, ini kan tentunya juga harus segera kita alokasikan anggaran setelah Bupati dilantik kan begitu. Karena yang di APBD kemarin belum ada. Belum masuk dalam proses perencanaannya itu. Maka tentu di proses perubahan anggaran ini nanti juga akan dimulai sesuai dengan proses perubahan APBD di tahun sebelumnya, tetapi ini dipercepat sehingga nanti apa yang menjadi janji-janji kampanye Bupati juga akan cepat kita realisasikan, termasuk guru madin yang dulu 350 yang paling sedikit, ini nanti kan harus dibuat 1 juta. Maka tentu penyesuaian anggaran ini penting sekali, sehingga memang perubahan APBD ya nanti akan kami usulkan untuk ada satu percepatan perubahan APBD biar visi misi ini cepat dilaksanakan. Cukup yang untuk guru madin tadi perubahannya juga cukup tinggi juga ya dari 350 angkanya memang cukup besar. Maka kan harus ada realokasi anggaran, harus ada pergeseran anggaran biar apa? Biar nanti masyarakat juga tidak apolitik ya. Ngomongnya bagus-bagus pada saat kampanye saja, tetapi pada saat jadi janji-janjinya lupa. Biar tidak terjadi semacam itu, maka tentu dalam kampanye kemarin pasti diantaranya program itu yang menjadi yang janji ini juga harus ditepati gitu ya, prioritas juga gitu ya. Ya, menjadi penyemangat masyarakat untuk memilih tentunya. Jadi ini ya biar apa? Biar nanti ketika ada pemilu lagi masyarakat percaya bahwa kita itu punya pemimpin, kita itu punya wakil. Biar nggak dikira janji-janji manis saja. Jadi selain janji-janji yang memang kemarin dijanjikan oleh Bupati dan besok setelah ditetapkan, setelah dilantik gitu ya, nah itu tetap harus diakomodir, tapi juga ada program-program prioritas lainnya gitu yang memang harus gitu dilaksanakan di tahun 2025 nanti. Nanti dibahas di segmen berikutnya Pak Mas. Kita akan kembali lagi sesaat lagi, pemirsa tetap di Speak After Lunch. Ya pemirsa, tetap bersama kami di Speak After Lunch dan kita akan lanjutkan lagi obrolan kita bersama dengan Ketua DPRD Kabupaten Kudus, Bapak Mas Am. Tadi dijelaskan ya bahwa memang akan ada penyesuaian anggaran nanti di APBD perubahan karena ada program-program yang kemarin ini belum terakomodir gitu di APBD. Nah nanti sesuai dengan program Bupati terpilih gitu akan seperti apa saja nanti terakomodir. Nah tapi tentu saja ada program-program lain yang memang sudah sudah ditetapkan gitu ya Pak Mas, yang memang juga menjadi prioritas di tahun 2025 ini apa saja nih kira-kira nanti? Ya misalnya program infrastruktur yang sudah menjadi satu kebutuhan, pasti sesuai dengan aspirasi masyarakat dan skala prioritas sesuai dengan kemampuan anggaran, kita sudah mengalokasikan itu. Yang jelas di tahun 2025 ini tentu banyak satu perubahan yang sekiranya ketika Bupati itu punya komitmen yang baik untuk merealisasikan janji-janji kampanyenya, ya pasti harus bekerja keras. Satu, bagaimana pendapatan itu bisa dinaikkan, efisiensi belanja misalnya yang tidak perlu itu harus dikurangi, belanja yang rutin itu harus efisiensi. Ini tentunya
akan ada manfaatnya untuk masyarakat, karena harus ada satu pola pikir bersama bahwa anggaran ini digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi kenapa kadang-kadang dalam proses pembahasan anggaran itu alot, ya karena memang menurut saya masih ada perbedaan persepsi antara eksekutif dan legislatif. Di antaranya ya memang kalau ini nanti dengan adanya bupati baru, ya harus menurut saya bagaimana yang saya sampaikan tadi, program-program prioritasnya, visi misinya bisa dilakukan. Kalau memang kemampuan keuangannya itu minim, ya bagaimana supaya kita mengencangkan ikat pinggang, prihatin bagaimana untuk visi misi itu biar bisa terrealisasi. Karena dengan kalau hanya mengandalkan APBD saja, saya yakin memang harus benar-benar kita bisa melakukan efisiensi di mana-mana biar visi misi ini tercapai. Termasuk juga bagaimana membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, termasuk bagaimana perbaikan kinerja di pemerintahan Kabupaten Kudus ini juga harus dipacu. Kenapa? Karena ketika kita melakukan perbaikan kinerja, tentunya ada reward dari pemerintah pusat, dan rewardnya bisa di atas kalau kinerjanya semuanya maksimal, rewardnya bisa mencapai 200 miliar total. Maka harus ada satu pendampingan, pengawalan agar proses kinerja di pemerintah Kabupaten Kudus, apakah tentang pembahasan APBD-nya tepat waktu, pelaksanaan anggarannya juga tepat waktu, tepat sasaran, tepat manfaat, penanganan stunting, pelayanan publik, ini semuanya ada rewardnya dari pemerintah pusat. Kalau itu dilakukan dengan standar yang diberikan oleh Kementerian Keuangan, kita ada bonusnya, ada rewardnya. Nah, ini yang tentunya harus menjadi fokus dari tim anggaran pemerintah daerah. Jangan hanya PAD-nya saja. Karena PAD kita hanya 20% dari APBD. Yang 80% itu dana transfer dari pemerintah pusat. Ya, maka yang 80% ini juga harus dikawal, harus karena jumlahnya besar. Iya, karena jumlahnya besar, harus dikawal, ada satu pendampingan, ada satu evaluasi, ada satu tim. Biar apa? Biar kita tidak hanya mengandalkan PAD dan yang selama ini ada saja. Peningkatan kinerja yang baik akan ada reward, dan tentu itu tidak ada ruginya untuk masyarakat. Kita melayani baik, pemerintah pusat memberi hadiah kepada kita. Nah, kenapa ini tidak kita lakukan, kan begitu? Apa sebelum-sebelumnya juga ini tidak terlaksana? Ya, masih sangat minim, sangat minim. Yang seharusnya bisa kita kejar, yang seharusnya bisa kita capai, tapi karena tidak ada satu penekanan atau tidak ada satu kinerja yang serius dalam apakah itu pelayanan, penanganan stunting dan lain-lain itu, sehingga reward dari pemerintah pusat di kita belum maksimal. Oke, padahal itu kalau Pak Masan melihat itu sebuah peluang juga gitu ya, peluang yang peluang ya, untuk membantu untuk ini meningkatkan APBD. Ya, untuk biar peningkatan pendapatan daerah itu bisa melalui peluang-peluang yang tadi gitu ya, untuk ke situ gitu. Tentunya itu yang nanti harus bisa bupati terpilih melaksanakan, biar nanti dalam proses pembangunan ke depan akan semakin meningkat. Kenapa? Semakin banyaknya sumber pendapatan, maka semakin banyak belanja. Dengan semakin banyak belanja, tentu masyarakat, aspirasi masyarakat akan banyak yang kita realisasi. Tentunya itu. Ini yang memang yang diinginkan masyarakat itu ya punya pemimpin yang mau bekerja, yang mampu bekerja, yang bukan hanya ya mungkin ada satu sisi yang misalnya masyarakat kepengen ngundang bupati datang ya, terus telepon bupati ngangkat, tetapi tidak semua terus bisa terselesaikan, karena ketika sudah dilantik itu fokusnya merealisasikan visi misi, bukan hanya sekedar
telepon diangkat dan lain sebagainya, bukan hanya itu. Tetapi ya bagaimana supaya visi misi itu bisa dilaksanakan, sumber pendapatan kita meningkat, APBD kita meningkat, sehingga aspirasi mereka secara umum akan bisa kita selesaikan. Oke, baik. Nah ini nanti terus bagaimana nih dari DPRD bisa mengawal dan memastikan bahwa visi misi yang memang kemarin dijanjikan oleh Bupati terpilih ini nanti akan terlaksana, dan juga bagaimana masyarakat bisa ikut terlibat lah ya, bahwa masyarakat bisa ikut membantu ini hal-hal semacam ini, seperti apa peran yang dibutuhkan dari masyarakat. Kita akan kembali lagi pemirsa Speak After Lunch, tetap bersama kami. Pemirsa masih bersama kami dalam Speak After Lunch, dan kita masih berbincang dengan Ketua DPRD Kabupaten Kudus, Bapak Masan. Nah ini kita lanjutkan lagi obrolan kita, Pak Masan. Bagaimana dengan kemudian DPRD Kudus ini berkomitmen gitu ya untuk memastikan bahwa apa yang menjadi janji atau visi misi dari Bupati terpilih nanti akan sesuai atau berjalan sesuai kepentingan masyarakat Kudus gitu, dan apa yang kemudian bisa dilibatkan dari masyarakat untuk mengawal ini? Ya tentunya masyarakat pasti akan terus mengingatkan apa yang menjadi janji-janji kampanye. Kalau tidak ketemu dengan bupati langsung, pasti dengan kita-kita yang ada wakilnya di bawah. Nah, tentu kami juga akan mengawal itu, karena visi misi bupati tentunya nanti akan dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah yang tentunya 5 tahun ke depan. Itu nanti sudah tertuang di situ, sehingga nanti kami yang ada di DPRD bagaimana agar visi misi itu bisa berjalan dengan baik. Tentunya harus ada beberapa yang dalam proses pembangunan ke depan itu ada satu pembenahan yang menurut saya harus ada satu perubahan yang yang signifikan. Misalnya dalam bentuk pembangunan infrastruktur. Memang selain itu harus tertuang dalam usulan dalam masyarakat, menyampaikan aspirasi, perencanaannya harus berjalan dengan baik. Jadi misalnya kalau kita ingin bangun rumah sakit misalnya, itu dari awal harus kita hitung kemampuan anggaran kita, termasuk satplannya, DED-nya, itu semuanya harus tertata dulu dengan baik. Grand design-nya itu harus ada. Jadi bukan kita hari ini punya uang 10 miliar kita bangun 10 miliar, besok punya 5 miliar kita tempelkan lagi, tidak begitu. Yang kemarin-kemarin ini masih begitu secara parsial. Ya kita melihat lapangan, hasil sidak ke lapangan yang terjadi begitu. Misalnya dalam rangka pembangunan puskesmas misalnya. Ya kita punya uang 2 miliar tempelkan di sini, kita punya uang 3 miliar tempelkan di sini. Nggak ada satu grand design yang baik sehingga pembangunan itu berkelanjutan. Jadi kalau kita punya kemampuan keuangan baru 30% atau 50%, ya sudah 50% kita laksanakan dulu. Yang 50% tahun berikutnya atau tahun berikutnya lagi, tidak harus kita selesaikan dalam 1 tahun anggaran, tapi gambar utuhnya itu harus sudah jadi, termasuk bagaimana tata kota ini. Kalau kita mau menata kota, ya bukan hanya kelihatan jalannya bagus, tetapi bagaimana sanitasinya, bagaimana aliran airnya, drainasenya, itu juga harus terkoneksi semuanya. Biar apa? Ketika membangun tidak terus hari ini dibangun, oh ternyata airnya mampet, harus nanti bongkar lagi dan lain sebagainya. Maka dari sisi perencanaan yang utuh itu harus dilakukan dalam proses misalnya pembangunan puskesmas, tempat pendidikan, sekolahan, termasuk rumah sakit, termasuk bagaimana sentra-sentra industri yang kita punya. Itu juga harus ada green design yang utuh, biar dalam proses penganggaran bertahapnya jelas.
Oke, tapi yang pasti ini dalam penganggaran oke, kemudian dalam pengawasan juga akan dikawal terus untuk hal-hal semacam ini gitu. Biar ya itu tadi karena memang anggaran dari pendapatan daerah ini dari masyarakat ya untuk masyarakat lagi di Kabupaten Kudus. Baik, terakhir banget nih Pak Masan untuk bisa disampaikan ke pemirsa gitu khususnya di Kabupaten Kudus ini. Apa yang bisa disampaikan? Harapan besar masyarakat ditaruh di pundaknya Bupati terpilih tentunya. Kami di DPRD akan mengawal apa yang menjadi janji-janji kampanyenya, tetapi tentunya tidak sepenuhnya bisa serta-merta terus bisa direalisasikan. Yang jelas apa yang menjadi visi misi Bupati terpilih kami akan mengawal itu dan kami upayakan semaksimal mungkin untuk bisa direalisasikan di tahun 2025. Okay. Masyarakat tentunya harus bersama-sama membantu bersatu padu karena pemimpin telah terpilih. Apapun pilihan kemarin itulah wujud proses demokrasi yang tentunya kita saling menghormati, menghargai sehingga nanti ke depan dalam proses pembangunan harus saling membantu dan bersama-sama mengawal pembangunan yang ada di Kabupaten Kudus. Saya yakin tidak ada yang mempunyai tujuan yang tidak baik. Ya. Bupati terpilih, saya yakin juga mempunyai tujuan yang baik untuk membangun daerah. Dan tentunya wujud satu kebersamaan, kami juga berharap seluruh kemarin yang mengikuti kontestasi maupun timnya saling bersilaturahim lagi, berkolaborasi untuk Kabupaten Kudus kita yang tercintai. Oke, baik, itu tadi bahwa apa yang sudah dilalui ini sekarang adalah 5 tahun ke depan ini untuk Kudus harus tetap lebih baik gitu ya Pak ya. Jadi yang kemarin-kemarin nih di Pilkada ini harus kembali rukun lagi gitu ya. Biasa proses demokrasi. Iya, oke, baik kalau gitu terima kasih Pak Masan atas waktunya obrolan ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi tugas dan fungsi dari DPRD nanti bisa dilaksanakan sesuai target, sesuai harapan masyarakat Kudus gitu. Terima kasih sekali lagi Pak Masan. Ya, dan pemirsa Speak After Lunch, terima kasih atas perhatian Anda selama 30 menit bersama saya Septilandari dan saya pamit undur diri beserta kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.